Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Luka dalam pelajaran prakarya untuk kelas 8. Hari ini kita belajarnya tentang pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, untuk materi yang pertama, kita belajar tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, ini untuk pengertiannya. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan serealia itu adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Ini misalkan seperti padi, gandum, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kacang-kacangan. Yang dimaksud dengan kacang-kacangan adalah biji yang berukuran lebih besar daripada serealia, digunakan sebagai bahan pangan untuk manusia ataupun hewan. Nah, ini sebagai sumber energi yang mengandung banyak protein. Kemudian yang ketiga ada yang namanya umbi. Kalau umbi ini adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk, mengalami pembengkakan ya, sebagai akibat perubahan fungsi. Nah, untuk organnya yang biasanya mengalami pembengkakan itu pada bagian batangnya atau mungkin akarnya. Itu untuk pengertiannya. Selanjutnya, kita belajar tentang jenisnya. Nah, nanti akan Bu Luka beri contoh jenis-jenis apa saja yang termasuk dalam serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Untuk yang pertama, serealia, contohnya ada beras. Nah, beras sendiri ini juga ada banyak macamnya. Ada beras merah, beras putih, ada beras hitam, dan sebagainya. Kemudian ada juga jagung. Terus ada gandum, ada sorghum. Ini untuk contoh-contoh dari serealia. Lanjut. Kemudian yang kedua, untuk contoh-contoh dari kacang-kacangan, misalkan seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Ketiga, untuk contoh dari umbi, ada ubi jalar, ada singkong, talas, dan mungkin kentang. Nah, ini untuk contoh-contoh dari umbi, gitu ya. Ini ada contoh lain dari serealia. Kalau tadi ada beras, berarti dari padi. Ada jagung, gandum, sorghum, oat. Nah, oat itu juga termasuk salah satu contoh dari serealia. Kemudian ada yang namanya barley dan rye. Ini biasanya merupakan makanan pokok yang digunakan untuk kawasan Timur Tengah ya, seperti Irak, Iran, dan sebagainya. Lanjut, contoh lain dari kacang-kacangan. Nih, misalkan ada kacang hijau tadi ya, kacang merah, terus ada kacang hitam, ada kedelai hitam, dan kacang mede, kacang almond, dan sebagainya. Banyak contoh-contoh dari kacang. Contoh lain dari umbi, nih ada ketela ungu, ada talas, gitu ya, ada kentang, singkong. Ini termasuk contoh-contoh dari umbi. Next, nah ini untuk contoh olahannya dari bahan-bahan pangan yang sebelumnya sudah Bu Luka beri contoh. Nah, dari bahan-bahan itu bisa kita olah untuk menghasilkan sebuah makanan ya, yang sangat enak dan bergizi. Contohnya misalkan ini, bubur ayam. Kalau bubur ayam berarti ini kan bahan dasarnya terbuat dari beras atau ya dari beras ya yang diolah menjadi bubur. Kemudian ada bakwan jagung. Nah, ini bahan utamanya adalah jagung. Lalu ada gandum, roti, ya, roti yang terbuat dari gandum. Yang terakhir ini ada nasi goreng dari sorghum. Nah, kemudian untuk olahan dari kacang-kacangan ini bisa dibuat menjadi enting-enting gula Jawa. Ada bubur kacang hijau, kemudian susu kedelai, atau mungkin dibuat peyek kacang. Itu ya. Ini
contoh olahan yang dibuat dari bahan umbi. Misalkan ada kue talas Bogor. Nah, ini terbuat dari talas. Kemudian ada timus, ini terbuat dari ketela atau singkong ya. Lalu ini juga ada bola-bola ubi isi gula merah. Dan ada juga stik singkong keju, ini terbuat dari singkong. Nah, itu tadi contoh-contoh hasil olahan yang bisa kita masak atau kita buat dari bahan-bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, ataupun umbi. Lanjut, untuk teknik pengolahannya sendiri atau cara memasaknya, kita ada dua. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah, moist heat, dan yang kedua ada teknik pengolahan panas kering atau dry heat. Nah, untuk yang pangan panas basah ini ada beberapa cara untuk memasak. Misalkan yang pertama kita menggunakan teknik merebus. Nah, kalau teknik merebus ini kita tanpa menutup panci ya. Kemudian yang kedua teknik merebus dengan menutup bahan pangan. Ini kita digunakan penutup panci. Kemudian yang kedua merebus dengan sedikit cairan. Ada teknik menggulai, mengukus, mendidihkan, atau mengetim. Nah, ini merupakan teknik-teknik memasak yang bisa kita gunakan dalam pengolahan pangan panas basah. Sebaliknya, untuk pengolahan pangan panas yang kering, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Misalkan kita menggunakan teknik menggoreng dengan minyak yang banyak. Untuk menggoreng ikan, menggoreng ayam, misalnya seperti itu. Dan teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, ini bisa untuk menumis gitu ya. Biasanya kita menggunakan sedikit minyak. Nah, ini menumis. Ini juga sedikit sekali minyaknya. Lalu ada memanggang, kita bisa menggunakan oven. Dan membakar, kita bisa menggunakan pembakaran. Nah, itu untuk teknik dari pengolahan bahan pangan seperti serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang tadi sudah Buluga jelaskan. Nah, sekian mungkin itu yang dapat Buluga sampaikan. Kita lanjut pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.